Guys, sebentar lagi tahun baru, dan kalau kamu juga ingin fashion baru yang keren, langsung aja kunjungi allshopwarnamu.com. Di warnamu.com, kamu bisa mendapatkan fashion kualitas ekspor dengan brand terkenal dan harga terjangkau. Tersedia pakaian formal dan casual, dress, blus, celana panjang, dan t-shirt bermacam warna. Untuk kamu-kamu yang aktif, ada sweatshirt, sweatpants, juga celana pendek, dan legging yang nyaman. Warnamu.com juga menawarkan pakaian dalam dengan harga bersaing. Tersedia pilihan shapewear yang bisa bikin badanmu tambah wow. Untuk pria yang ingin tampil fresh and young, kamu bisa dapatkan branded t-shirt, polo shirt, dan kemeja berbagai warna. Buat si kecil, ada pilihan cute t-shirt dengan brand terkenal. Guys, setiap hari ada promo menarik. Harga sangat terjangkau, lebih murah 95% dari harga normal. Jangan lupa follow Instagram warnamu.com supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Kunjungi all shopnya. Keterangan lengkap ada di deskripsi. Yuk buruan ke warnamu.com, pilihannya banyak banget. Kamu pasti suka shopping di warnamu.com. Nyack sebuah kota kecil, sekitar 50 menit berkendaraan dari New York City, Amerika. Di Nyack, tepatnya beralamat di La Vita Place nomor 1, berdiri sebuah rumah tua bergaya Victoria yang dibangun di awal tahun 1900-an. Rumah tua itu terletak di Jalan Buntu yang indah tentunya, karena di depan Jalan Buntu itu terbentang Hudson River atau Sungai Hudson dengan air kebiruan yang menyimpan sejarah panjang Amerika. Sungai Hudson diberi nama sama dengan Henry Hudson, penjelajah Inggris abad ke-17 yang adalah penjelajah Eropa yang pertama kali berlayar melewati sungai itu. Sewaktu awal dibangun, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal pribadi, juga dijadikan boarding house, semacam rumah kos-kosan. Rumah itu terdiri dari 3 lantai dengan 8 kamar tidur dan 5 kamar mandi. Luasnya kurang lebih 450 meter persegi. Pada tahun 1967, rumah itu sudah lama kosong dan dalam kondisi yang kurang terawat. Pemiliknya berusaha menjual rumah itu, tapi belum ada orang yang tertarik membeli. Hingga suatu hari pasangan suami istri George dan Helen Ackley lewat di depan rumah itu dan melihat tanda dijual di depannya. Kebetulan sekali, mereka memang sedang mencari rumah di Nyack karena akan pindah ke kota itu dari negara bagian Maryland. Mereka suka kawasan perumahan itu. Rumah-rumahnya sebagian sudah tua dan bergaya Victoria. Meski tua, rumah itu punya karakter dan sangat istimewa dengan pemandangan sungai Hudson yang indah. Helen dan George Ackley rasanya tidak keberatan melakukan renovasi di beberapa bagian agar rumah itu kembali cantik dilihat tanpa menghilangkan gaya arsitektur Victoria rumah itu. Helen dan George kemudian berembuk mereka ingin membeli rumah tua itu jika harga cocok. Kemudian mereka menghubungi agen penjual rumah untuk melihat rumah dan menanyakan harga. Ternyata semuanya cocok. Tak lama kemudian, di tahun itu juga, 1967, rumah itu pun resmi jadi milik mereka. George yang terlebih dulu tinggal permanen di rumah itu, sedangkan sang istri Helen mondar-mandir antara Nyack dan Maryland karena harus membereskan sekolah anak-anak dan penjualan rumah mereka di Maryland. Setelah semuanya beres, Helen bersama anak-anak pun pindah permanen ke Nyack. Malam pertama tidur di rumahnya, Helen heran melihat suaminya George ngotot menyalakan lampu. George tidak mau tidur dalam keadaan gelap. "Kenapa kau tidak mematikan lampu, George?" tanya Helen. "Aku tidak mau membicarakannya," jawab George, lalu segera tidur, tidak mau menjawab pertanyaan istrinya. Barulah hari-hari berikutnya setelah terus didesak Helen, George mengaku selama dia tinggal sendirian di rumah itu, dia mengalami banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis. George kerap mendengar langkah-langkah kaki, suara ketukan, pintu dan jendela terbuka dan tertutup sendiri. Helen tertegun. Dia ingat saat baru pindah, ada beberapa anak tetangga yang mengatakan padanya bahwa rumahnya itu berhantu. Tapi saat itu dia cuma menganggap anak-anak itu usil. Keluarga Ackley tidak tahu, sesungguhnya perkataan anak-anak tetangga itu benar. Sejak dulu rumah itu dikenal sebagai rumah berhantu. Semua tetangga tahu. Tapi sayangnya keluarga Ackley tidak bertanya terlebih dulu sebelum membeli rumah itu. Hal ini berarti mereka harus berbagi tempat dengan entitas-entitas lain. Apakah mereka siap?
Sebenarnya penduduk yang tinggal di sekitar kawasan Hudson Valley atau lembah Hudson yang berada di pinggiran sungai Hudson sudah biasa mendengar kisah-kisah seram dan spooky yang berhubungan dengan hantu, poltergeist, ataupun penampakan lainnya. Mungkin karena sejarah panjang sungai Hudson dan berbagai peristiwa yang pernah terjadi di sana, dan kisah yang mungkin paling dikenal dunia adalah legenda Sleepy Hollow. Lokasi kota Nyack berseberangan dengan desa Sleepy Hollow, hanya 10 menit berkendaraan melewati jembatan yang membelah sungai Hudson. Sudah sejak lama lingkungan di sekitar Sleepy Hollow dikenal spooky oleh para pionir Belanda yang pertama kali menduduki kawasan itu sekitar abad ke-17 karena sering terjadi pertempuran antar mereka dengan suku Indian di sana yang memiliki ilmu magis. Keangkeran Sleepy Hollow semakin bertambah saat pecah Perang Revolusi Amerika ketika seorang prajurit berkuda terkena tembakan meriam hingga kepalanya putus. Penduduk di sekitar Sleepy Hollow kemudian sering melihat sosok si prajurit tanpa kepala menunggangi kuda mencari kepalanya. Dari sinilah berawal legenda penunggang kuda tanpa kepala di Sleepy Hollow yang terkenal sampai sekarang. Dan yang dialami keluarga Ackley di rumah tua mereka yang terletak di Nyack juga tidak kalah menyeramkan, sampai-sampai George harus terus menyalakan lampu saat tidur. Kejadian-kejadian aneh juga dialami orang luar. Saat itu seorang tukang ledeng datang ke rumah keluarga Ackley untuk memperbaiki pipa keran. Dia mendengar ada suara langkah kaki di dekatnya. Saat dia menoleh, tidak ada siapapun. Mendadak si tukang ledeng merinding, jantungnya berdegup kencang. Lama-kelamaan gangguan semakin nyata. Tidak hanya bunyi langkah kaki dan suara ketukan-ketukan di dinding yang tidak bisa dijelaskan asalnya, tapi juga pintu dan jendela terbuka dan tertutup dengan keras, seolah ada kekuatan tidak kelihatan yang membantingnya. Yang lebih menakutkan, tempat tidur Cynthia, anak Helen dan George yang berusia 10 tahun, diguncang-guncang setiap pagi. Suasana benar-benar tidak nyaman lagi, tapi tidak mungkin keluarga Ackley buru-buru pindah. Helen merasa satu-satunya cara mereka harus menghadapi entitas tersebut, berbicara dengan mereka agar semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Mereka pun mulai memberanikan diri. Saat tempat tidurnya diguncang-guncang, Cynthia berkata dengan suara keras agar si hantu jangan mengguncang tempat tidurnya karena hari itu adalah hari libur dan dia tidak perlu bangun pagi untuk pergi sekolah. Dan benar saja, si hantu mendengar dan tempat tidur Cynthia tidak diguncang. Ketika Helen sang ibu sedang mengecat ruang tamu, tiba-tiba dia melihat sosok mengambang tak jauh darinya. Sosok itu memperhatikan Helen yang sedang mengecat. Rambutnya putih, matanya biru. Sosok itu mengenakan pakaian biru muda bergaya abad ke-18. Helen berusaha tenang, hingga kemudian sosok itu lenyap dari pandangan. Suatu hari seorang teman Helen yang menginap di rumah itu juga ketakutan karena bertemu sosok pria berjaket panjang seperti pakaian pada era Perang Revolusi. Namun lama-kelamaan keluarga Ackley terbiasa hidup berdampingan dengan entitas-entitas itu. Helen malah berbagi pengalaman uniknya tentang rumahnya yang berhantu kepada Reader's Digest dan sebuah koran lokal sebanyak 3 kali dari tahun 1977 hingga 1989. Menurut Helen, paling tidak ada 3 sosok hantu yang menghuni rumahnya. Tapi meskipun keluarga Ackley bisa berdamai dengan entitas-entitas itu, tetap saja ada orang yang merasa ketakutan. Ketika Cynthia si anak sudah dewasa dan punya pacar seorang pemuda, pada malam Natal si pemuda diajak berkunjung ke rumah keluarga Ackley. Si pemuda kemudian ditinggal sendirian di ruang tamu di rumah besar 3 lantai dengan 8 kamar tidur dan 5 kamar mandi itu. Saat sedang sendirian itulah, si pemuda mendengar sayup-sayup suara orang mengobrol dari arah dapur dan dari balik dinding. Penasaran, si pemuda melangkah menuju dapur. Begitu dia masuk ke dapur, suara-suara itu mendadak hilang dan tidak ada seorang pun di dapur. Dia melihat sekeliling, juga tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dia merinding dan merasa ada yang mengawasinya. Karena ketakutan, pemuda itu langsung menyalakan semua lampu hingga dirinya tenang kembali. Kemudian dia mengetahui dari Cynthia bahwa rumah itu memang berhantu. Ketika si pemuda kemudian menikah dengan Cynthia dan menginap di rumah itu, dia kembali mengalami hal seram. Saat itu malam hari, dia dan Cynthia berada di kamar tidur di lantai 3.
Cynthia sudah terlelap sedangkan si suami masih tidur-tiduran. Tiba-tiba si suami mendengar pintu kamar berderit dan terbuka. Lantai kayu juga berderit seperti ada seseorang melangkah di atasnya. Saat itu si suami berbaring dengan posisi punggung ke tepi tempat tidur. Dia bisa merasakan tepi tempat tidur di dekat punggungnya tertekan ke bawah, seolah ada yang mendekat ke arahnya. Dia benar-benar ketakutan dan hanya bisa diam membeku. Tapi dia memberanikan diri dan perlahan menoleh. Dan dia bisa melihat samar sesosok wanita dengan pakaian lembut tembus pandang. Wanita itu menatapnya tajam. Setelah itu menghilang di balik pintu. Si suami ketakutan dan segera membangunkan Cynthia. Cynthia tentu saja paham, suaminya baru saja melihat hantu penghuni rumah. Begitulah yang terjadi selama lebih 20 tahun. Keluarga Ackley hidup berdampingan dengan hantu-hantu itu. Hingga tahun 1990, Helen dan George Ackley memutuskan menjual rumah mereka karena ingin pindah ke Florida yang udaranya lebih hangat. Tidak perlu menunggu lama, ada yang berminat membeli rumah itu, yaitu pasangan suami istri Jeffrey dan Patrice Stambovsky yang sudah jenuh dengan keramaian dan kebisingan New York City dan ingin pindah ke kota kecil Nyack yang tenang. Pasangan itu kemudian memberikan tanda jadi sebesar $32.500 kepada pasangan Ackley. Nah, setelah memberikan tanda jadi itu, barulah pasangan Stambovsky mendengar informasi rumah yang akan mereka beli adalah rumah berhantu. Artikel tentang rumah berhantu itu malah pernah dimuat di majalah Reader's Digest dan koran lokal. Hampir semua orang tahu tentang kisah rumah berhantu itu, tapi pasangan Stambovsky tidak tahu karena mereka orang New York City, bukan orang Nyack. Jeffrey dan Patrice Stambovsky gusar. Mereka tidak suka rumah berhantu. Bagaimana mereka mau tenang tinggal di rumah yang setiap hari bikin bulu kuduk merinding? Apalagi kalau suatu saat nanti mereka akan menjual rumah itu. Siapa yang mau membelinya karena reputasinya yang menyeramkan? Pasangan Stambovsky kemudian membatalkan pembelian dan meminta kembali uang tanda jadi meski sebelumnya sudah ada kesepakatan bila pembelian batal, uang tanda jadi hangus. Sebab itu pasangan Ackley menolak mengembalikan uang tanda jadi. Pasangan Stambovsky protes. Mereka merasa ditipu. Seharusnya sejak awal pasangan Ackley jujur memberitahu mereka tentang kondisi rumah mereka, bahwa rumah itu berhantu. Bukannya malah diam saja seolah di rumah itu tidak pernah terjadi apa-apa. Pasangan Stambovsky merasa berhak mendapatkan kembali uang tanda jadi itu sebab sejak awal negosiasi pasangan Ackley telah berlaku curang dan menutup-nutupi kondisi rumahnya yang sebenarnya. Tapi pasangan Ackley tetap pada pendirian mereka. Tidak jadi membeli berarti uang tanda jadi hangus. Pasangan Stambovsky tidak terima. Mereka melayangkan gugatan hukum kepada Helen dan George Ackley. Kasus ini pun menjadi heboh dan diliput luas oleh media karena ini merupakan pertama kalinya kasus rumah berhantu dibawa ke pengadilan. Kasus ini dikenal sebagai Stambovsky versus Ackley. Pengadilan memutuskan bahwa rumah itu berhantu seperti yang selama ini diakui oleh pasangan Ackley ke orang-orang dan bahkan mereka beberkan ke media cetak. Sebab itu sudah semestinya pasangan Ackley tidak menyembunyikan informasi tentang rumahnya yang berhantu kepada pembeli. Pengadilan memutuskan pasangan Stambovsky berhak membatalkan pembelian rumah tersebut dan mewajibkan si penjual, yaitu pasangan Ackley, untuk mengembalikan separuh dari uang tanda jadi kepada pasangan Stambovsky. Karena kasus ini juga untuk menghindari hal-hal serupa di kemudian hari, negara bagian New York membuat peraturan, setiap penjual rumah dan realtor harus menjelaskan secara jujur kepada calon pembeli kejadian-kejadian paranormal yang pernah terjadi di suatu properti. Calon pembeli berhak mengetahui riwayat sebuah rumah. Jika penjual tidak menyampaikan informasi itu, maka si penjual dapat terkena sanksi, penjualan rumah dibatalkan dan uang harus dikembalikan ke si pembeli. Meski ada pembeli yang suka membeli rumah-rumah berhantu, tapi jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak pembeli yang suka rumah yang bebas dari hantu ataupun dari peristiwa-peristiwa tragis seperti bunuh diri atau pembunuhan. Hal inilah yang terkadang membuat penjual rumah tidak mau menjelaskan riwayat rumahnya karena khawatir calon pembeli akan mundur. Pada tahun 91, pasangan Ackley berhasil menjual rumah hantu itu dan akhirnya pindah ke Florida. Sejak itu, tidak ada lagi berita tentang penampakan hantu di rumah itu.
atau mungkin pemiliknya tidak mau menyebarkan lagi ke publik sebab khawatir harga rumah akan jatuh. Pada tahun 93, ahli paranormal Bill Merrill dan Glenn Johnson telah datang ke rumah berhantu di Lavetta Place nomor 1 itu dan berhasil berhubungan dengan entitas yang ada di sana. Entitas atau hantu itu antara lain adalah Sir George dan Lady Margaret yang tinggal di kawasan itu pada abad ke-18. Karena unik, kasus pengadilan rumah hantu ini sering dijadikan studi kasus di Fakultas Hukum Amerika dan dibahas dalam berbagai artikel real estate. Bagaimana dengan kalian? Apakah pernah punya pengalaman tinggal di rumah berhantu dengan paranormal activity yang bikin kalian takut? Dan kalau kalian ingin membeli rumah atau properti, apakah kalian terlebih dulu mencari tahu riwayat rumah itu? Apakah rumah itu berhantu ataukah pernah menjadi tempat bunuh diri dan pembunuhan? Share pendapat dan pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.